Halo, ketemu lagi. Salam dari Begawan. Tetap di Ngompol, berpendapat ini, ngopini politik. Nah, akhirnya Mas Ibas keluar. Wow, membantu kakaknya menyerang Pak Jokowi. Apa ini gara-gara melihat konten Ngompol yang kemarin ya? Ya mungkin ada kader Demokrat yang mengirimkan peradul sama Mas Ibas ini. Nah, mak bedunduk muncul, masa Mas Ahaye nyuruh-nyuruh adiknya berkomentar, kan kelihatannya nggak mungkin kalau tidak ada yang peradul. Nah, monggo yang teman-teman belum dengerin kritikan saya ke Mas Ahaye, simak dulu episode 121 Ngompol. Nah, nanti baru dilanjut yang ini nih, jadi paham kontennya, konteksnya kok kontennya itu, supaya tidak gagal paham. Nah, ngemeng-ngemeng ngomong-ngomong, Mas Ibas ini, dia itu kan ketua fraksi di Demokrat di Senayan sana. Nah, tapi kita hampir tidak pernah mendengar berbicara di media. Mau meneng lah ini, ngopo ini jan-jan ini. Nah, cek itu di media. Baik di media online, ya, soalnya sekarang media cetak susah nyarinya. Tuku koran angel lagi. Seorang payu ini. Tapi ingat, media mainstream bukan media balap loh. Kalau media palsu beritanya suka ngawur. Oh, suka ngawur, dilebih-lebihkan. Wah, biar tenanan itu dan tidak valid. Nah, Mas Ibas itu mendukung pernyataan kakaknya yang bilang kalau kondisi rakyat sedang susah. Pernyataan itu bukan untuk memojokkan pemerintah, itu fakta lapangan. Itu kata Mas Ibas loh, dan Mas Ahaye, bukan kata Begawan. Nah, tumben-tumbenan ini. Tumben-tumbenan Mas Ibas bantu pernyataan kakaknya. Oh, biasanya mau meneng wae loh. Dibiarkan kakaknya ngomong sendiri di media. Nah, biasanya kan ya hanya diem loh, pernah ngomong lah. Apa karena sedang mendorong kakaknya menempati kursi bakal cawapres? Cawapresnya Pak Anies. Ya lalu terpaksa harus bicara, wes diwanek-wanek kayak gitu lah. Nah, sebagai partai oposisi, apalagi ketua fraksi Demokrat di DPR RI, ya mestinya ya sering bicara no mas aja mau meneng wae itu loh, kritik sedikit, vokal sedikit loh, biar rotok gagah gitu. Nah, apa selama ini lagi sakit gigi gitu. Jadi nggak pernah ngomong lah, makanya rajin sikat gigi pakai Pepsodent. Nah, terutama habis makan sama mau tidur itu harus gosok gigi dulu supaya nggak gampang sakit gigi, jadi ngomongnya bisa lancar, membantu kakaknya bisa sip gitu. Nah, kalau giginya nggak sakit, bicara kan ya lancar gitu. Nah, kader-kader Demokrat kangen sama pernyataan Mas Ibas. Oh, pasti kangen itu. Biasanya nggak pernah bersuara, biasanya diem. Kalau bersuara itu kan kader-kadernya mesti seneng gitu. Lama nggak dengar suaranya. Nah, sekali bersuara, katanya sekarang kondisinya lagi susah. Wow, biasanya ngomong pisan sambat gitu loh. Beneran susah Mas Ibas ini. Apa pemerintah susah? Yang susah itu jenengan apa pemerintah? Nah, kemarin kan saya cerita di episode 121, konser grup dari luar negeri, ludes semua tiketnya itu, harganya tinggi itu, tapi lides. Penontonnya berjubel, su-suan itu bahasa Jawanya itu loh. Nah, apanya yang susah? Negeri ini apanya yang susah? Pemerintah itu apa yang susah itu? Nah, kok Mas Ahaye bilang banyak proyek mercusuar, menghabiskan anggaran. Oh yalah mas. Proyek mercusuar gimana? Loh, genap proyek infrastrukturnya pada jadi gitu loh. Semuanya bisa selesai gitu loh. Nah, dimanfaatkan oleh masyarakat. Nah, itu lihat aja itu. Nah, sebentar lagi Lebaran. Nah, lihat saja jalan tol. Berapa penggunanya? Ya dengan ya harus ke lapangan melihat, menyaksikan, membuktikan gitu loh. Jangan hanya asal ngomong gitu lah.
Proyek mercusuar yang mangkrak kan ya di Hambalang loh. Tinggalannya Pak SBY. Nah, yang oleh Pak Jokowi sebenarnya mau dilanjutkan. Dengar-dengar ini mau dilanjutkan sama Pak Jokowi itu. Tapi karena pandemi 2 tahun, jadinya target yang ditetapkan molor. Ya tapi tetap ada pikiran di Pak Jokowi itu mau melanjutkan proyek mercusuar yang mangkrak Hambalang ini loh. Maaf loh Mas, kalau Hambalang pada zaman Pak Jokowi tetap dibiarkan mangkrak. Jangan salahkan Pak Jokowi Mas, salahkan pandeminya. Jadi Pak Jokowi maunya mau melanjutkan supaya tidak mangkrak. Lah pandemi itu loh, salahkan pandemi, jangan salahkan Pak Jokowi. Nah gini aja deh, kita buka saja faktanya. Apa progres di beberapa hal? Nah, sebentar, saya baca data dulu ya. Yang sudah disiapkan teman saya ini. Nah, ini coba ini jenengan bisa menyaksikan ini. Nih. Pembangunan jalan tol dalam 8 tahun pemerintahan Pak Jokowi panjangnya 1.540 km. Loh, panjang toh. Itu baru 8 tahun ini. Nah, sekali lagi nih 8 tahun loh Mas. Masa masih ada 2 tahun lagi karena pemerintahan Pak Jokowi kan 10 tahun. Nah, bagaimana dengan Pak SBY ini? Dalam catatan ini 10 tahun jadi presiden hanya berapa ini? 189 km jalan tol dibangun. Ya orang apa nih dengan dibanding dengan Pak Jokowi loh dalam membangun jalan tol. Nah, lalu konstruksi pembangunan bandara. Pak SBY menyelesaikan 24 bandara. Sementara Pak Jokowi mencapai 29 konstruksi hingga sekarang. Loh, orang hebat loh. Dan harapannya tahun depan bisa nambah 9 konstruksi bandara lagi. Nah, coba kita lihat pembangunan bendungan loh. Wow, zaman Pak SBY itu ada 14 bendungan yang dibangun. Tapi tidak semua selesai, mangkrak gitu loh. Ada beberapa yang tidak tuntas loh, mandek. Mbowe duitnya rene, orang genap, yang garap ya saya nggak tahu itu loh. Nah, zamannya Pak Jokowi yang sudah selesai itu 12 bendungan dan masih proses 27 bendungan lagi. Semua jalan, nggak ada yang mangkrak itu, semua tuntas tuh. Kalau ada haters bilang, tinggal 1 tahun masa 27 bendungan bisa selesai. Wow, ini meragukan hatersnya Pak Jokowi ini lah. Nah, sini, tak kasih tahu nih. Pengerjaan bendungan itu kan paralel, bukan satu-satu begitu. Artinya tidak saling menunggu ke 27 4 bendungan itu sama-sama sedang dikerjakan. Ya enggak. Pak Jokowi kan pernah meresmikan 3 bendungan sekaligus dalam sehari loh itu. Bayangkan itu. Jadi mikirnya yang bener, bukan asal benci lalu otaknya tidak dipakai. Sayang loh sama otaknya itu loh. Sudah dikasih Tuhan masa tidak digunakan sebaik-baiknya. Membenci ya iya, tapi ya, kalau memberi komentar tuh yang tepat itu loh. Ya, yang harus disadari dalam 8 tahun pemerintahan Pak Jokowi mengalami pandemi selama 2 tahun. Bayangkan itu berarti orang karu-karuan tuh. Sebagai kepala negara mengalami pandemi COVID-19 tuh ora karu-karuan. Artinya dalam 2 tahun itu anggaran difokuskan untuk penanganan pandemi. Lah kalau tidak ada pandemi, wah, tidak bisa dibayangkan bagaimana capaian berbagai proyek infrastruktur yang ada. Wah, pokoknya surah karu-karuan itu nanti. Datanya masih banyak. Kalau saya sampaikan bisa makin malu nanti Partai Demokrat yang kritik Pak Jokowi ini. Lah, Mas Ahaye kan kemarin pidato di depan kadernya ini 2 hari yang lalu itu. Bilang kalau banyak program pemerintah gerusa-gerusu. Wah, gerusa-gerusu karepe piye saya nggak tahu ini. Banyak rakyat yang sedang susah. Lah ya susahnya yang di mana ini? Mas Ahaye juga cerita, Ibu Yanti di Sulawesi Tengah sana menyebut beras sekarung itu harganya 1 juta. Lah, contoh yang begini ini kan bisa menyesatkan loh ini. Nah, dicek dulu itu beras kualitas apa.
Lalu kalau belinya sekarang berarti Ibu Yanti itu bukan ibu rumah tangga. Beli berasnya aja sekarang, oh ibu rumah tangga paling ya 10 kilo. Beli berasnya aja sekarang. Bisa jadi Bu Yanti ini yang disebut apa itu? Pemilik warung Padang. Mungkin juga bisa itu pengusaha, belinya beras aja sekarang, atau pengusaha catering, atau mungkin pemilik toko kelontong, atau juru masak rumah tangga, bupati, wali kota sana itu loh. Nah, bener nggak nih? Jangan asal memberikan informasi yang nggak jelas. Sama teman-teman kalau beli beras karungan begitu, kan enggak toh? Kalau beli beras kan paling 10 kilo, paling banter ya 25 kilo itu orang anti sekarung gitu loh. Nah, setahu saya kalau orang beli beras ya cuma segitu loh. Nah, masih berdasar pengakuan Mas Ahaye. Satu karung kok 50 kilogram, Mas. Kalau rakyat biasa tahunya satu karung itu ya 25 kilo lah. Berarti Bu Yanti yang ditemu itu bukan rakyat kecil, Mas. Makanya kalau mau survei, cek dulu perbandingannya. Nah kalau kayak gini kan malah jadi tertawaan kader-kader Demokrat, Mas. Ayo, gimana Mas Ahaye? Itu Bu Yanti itu pengusaha apa? Ya dikasih tahu. Bukan hanya bilang Bu Yanti itu aja, dia itu berumah tangga atau pengusaha. Ya jangan bohong gitulah, dosa nanti. Apalagi mau masuk bulan puasa ya, jangan bohong lah, mengurangi kebohongan. Saya tadi sebelum taping mampir pasar belanja tuh, nanya harga rojo lele. Rojo lele, kalau rojo lelenya Klaten sana Jawa Tengah itu bagus tuh. Katanya 13.000, harganya itu 13.000. Kalau 50 kilo berarti 650.000. Loh, kalau di luar Jawa ya paling-paling naiknya jadi 850.000 lah. Lah, itu belinya di mana Mas Ahaye? Jangan-jangan belinya di mall besar. Ya kalau di mall ya mahal, makanya sering-sering pergi ke pasar tradisional supaya melihat harganya itu harga murah di pasar tradisional. Lah kalau beli karungan begitu ya mestinya beli di pasar induk, Mas, bukan di mall. Biasanya tiap kabupaten kota kan ada. Nah, sebentar, saya tak buka HP nih. Tak buka HP. Ini ada nih. Harga beras medium di pasar Impres, Kota Palu ini, Kota Palu sana ini. Hari ini untuk jenis pandan wangi 14.000 per kilo itu, Mas. Nah, berarti 50 kilo cuma 700.000. Loh, harga sejuta nih, jangan-jangan beras impor ini, Mas. Ya enggak segitulah mau 1 juta nih. Nah, ini kakak beradik memang unik kok ini ya. Di luar dan luar biasa nih, luar biasa ngawurnya maksud saya itu. Nah, Mas Ibas juga bilang berharap suara rakyat didengarkan. Wah, pemerintah itu tidak mendengarkan suara rakyat selama ini. Nah, meskipun itu pahit. Sebentar Mas Ibas, itu suara apa? Kok pahit? Suara apa jamu tuh? Suara rakyat kok pahit itu loh. Yang pahit itu suara rakyat apa? Suaranya Demokrat itu yang pahit itu loh. Nah, Mas Ibas itu berusaha meyakinkan kita dengan mengatakan Mas Ahaye tidak mengarang cerita, katanya itu. Ben masyarakat, ben rakyat itu percaya itu loh. Sebab dia sendiri sering turun ke dapilnya katanya di Jatim. Dapil 7 Jatim sana kalau nggak salah itu, meliputi Pacitan, Ponorogo, Ngawi dan sekitarnya. Nah, itu keluhan kerap didengarnya. Katanya itu ya katanya, saya belum membuktikan sendiri ya. Sini saya kasih tahu Mas. Kalau yang tanya itu pejabat atau orang yang dikenal kaya, orang kaya tuh, masyarakat kita itu pasti ngeluh. Ya mesti ngeluh gitu loh. Besok lagi kalau turun jangan tanya keluhannya. Ya mesti genah sambat. Rakyat itu wis numpak sepeda motor ya sambat. Duit beras sekarung ya sambat. Itu bawaan lahir manusia itu loh. Sambat biar dikasih bantuan sama Mas Ibas. Biasalah kalau rakyat ketemu
wakil rakyatnya mesti njaluk itu. Ya rakyat kita tahu. Pada siapa mereka harus jujur. Lah Mas Ibas datang juga cuma sesekali, orang sering kok. Kalau muji pemerintah kan nggak dikasih duit sama Mas Ibas. Jadi pura-pura mereka mengeluh. Saya kira begitu Mas Ibas. Kalau gitu ya sudah ya. Nanti ketemu lagi pada ngompol berikutnya yang lebih menarik lagi tentang Partai Demokrat. Salam Begawan, sampai jumpa lagi.